Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Suzuki SX4 S-Cross tahun 2018, facelift, transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Reza dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda dapat banyak referensi dari video ini. Semua mobil yang dipesan di channel ini saya akan review secara detail seperti di video ini. Ini untuk data kami dan data pemesan. Beginilah mobil yang baru kita dapatkan. Yang namanya mobil bekas, pastinya akan ada perbaikan. Misalnya ada bodi lecet, kemudian lagi ganti oli, ada lagi juga biasanya ganti ban. Ada saja jika kita memutuskan beli mobil bekas, pasti akan ada rapi-rapi untuk unitnya. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Jadi rata-rata mobil yang dipesan di channel ini kita bantu rapi-rapi sampai mobil di salon, kemudian kita kirim ke rumah pemesan. Jadi pastinya akan ada perbedaan ketika mobil ini dikirim ke rumah pemesan. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecat ulangnya baik. Fog lamp bagian kanan ini utuh. Kromnya juga masih baik sekali. Krom di bagian grill ini juga masih baik. Overall bumper depan ini tidak ada pecah parah. Tapi jika kita lihat secara detail ya, beberapa sedikit-sedikit ada luka memang di add-on bumpernya. Tapi masih enak dilihat. Artinya bisa dilewat. Tapi jika ingin detail banget, mulus, bisa dicat ulang bagian bawah-bawah sini. Hitungannya per panel. Fog lamp bagian kiri utuh, headlamp bagian kiri sama utuh. Dan untuk kap mesin, kondisi catnya baik. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 145 mikron. Jadi pernah dicat ulang satu kali. Kemungkinan ada lecet kemudian disiram cat. Tidak tebal, tidak ada dempul, hanya pernah dicat ulang satu kali. Velgnya masih original, 16 inci, two-tone polish. Catnya masih original. Tidak ada pecah, tidak ada bengkang, ada jamur bisa hilang di poles. Produksi ban di tahun 2022. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, produksi di tahun 2022 jelas layak sekali dipakai. Ketebalan juga di 7,35 mm. Jadi masih layak sekali dipakai untuk ban depan kanan ini. Liner fender bagian kanan ini utuh, dan untuk kampas rem bagian depan tebal, masih layak dipakai. Fender depan kanan kondisi catnya baik, add-on over fender juga kondisinya baik, emblem VVT utuh, dan catnya masih original bagian fender depan kanan ini. 84,7 mikron. Spion bagian kanan ini juga sama, catnya masih ori, mikasen utuh, pilar-pilar ini juga kondisi catnya baik, masih original. Bagian atas sama masih original, nilai di bawah 100 mikron masih original. Roof rail kondisinya utuh, tidak ada pecah bagian atas ini, jamur bisa hilang dipoles. Antena utuh. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2022, sama rata ketebalan 7 mm, layak sekali dipakai.
Velg belakang kanan ini luka-luka sedikit ada memang di bagian ini. Bisa dicat ulang jika ingin mulus, hitungannya satu velg 150.000. Pengereman bagian belakang cakram, kampas rem bagian belakang juga tebel. Nah ini layak dipakai. Fender belakang kanan baret-baret sedikit ada memang, tapi untuk baret halus bisa hilang di poles. Kemudian catnya masih original di sela-sela pintu ya, seperti ini. Luka-luka sedikit, pecah parah sih tidak ada. Kemudian pintu belakang kanan sama masih original catnya. Nah ini bekasnya membuka pintu kena tembok. Jika ingin dicat ulang bisa agar mulus. Pintu depan kanan masih original. Untuk pilar-pilar juga pastinya utuh karena catnya masih original ya. Nah ini las titik pabrikannya. Jadi mobilnya jelas belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping karena semuanya utuh. Karet-karet ini juga masih baik kondisinya. Silar pintu juga sudah pasti utuh. Jadi bagian samping kanan ini jelas tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan. Jika pernah ada tabrakan keras, pastinya dicat ulang dan akan ada dempul tebal, dan mobil ini catnya kan masih original, belum pernah dicat ulang. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini juga catnya masih ori. Masih di bawah 100 mikron, masih ori. Emblem komplit. High mount stop lamp utuh. Sudah dapat rear wiper, rear defogger. Stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Kondisi saat ini lecet-lecet sedikit ada di bagian ini. Reflektor bagian kiri utuh. Sensor mundur 4 titik utuh. Pecah parah sih tidak ada, tapi jika kita lihat secara detail memang di bagian add-on bumper dia ada bule. Bule itu catnya pudar. Jadi jika ingin mulus total bisa dicat satu bumper, hitungannya satu panel 500.000. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian belakangnya. Di sini aslinya ada partisi. Saya tanyakan kepada ownernya, lagi dicari. Katanya pernah dilepas karena mau bawa barang banyak, jadi dilepas. Kemudian dicari belum ketemu. Nanti jika ketemu akan dikirim ke rumah saya. Tapi jika tidak ketemu ya mungkin jika memang Pak Reza butuh banget ya kita akan cari bantu. Saya lihat di eBay ada, harganya 850.000. Ya berikut ongkir karena di luar negeri ya. Bisa di 1,3 juta. Tapi ini sebenarnya rata-rata semuanya dilepas. Karena jika harus membawa barang, pastinya dilepas. Karpetnya masih pada original, utuh. Lampu kabin di sini juga masih pada aktif. Ada power outlet 12 volt. Ban serep di sini posisinya. Bahan serepnya belum pernah turun. Marker pabrikannya masih ada. Ketebalan jelas masih bagus ya. 8,97 mm. Masih baru. Toolkit, kunci roda, dongkrak semuanya ada lengkap. Di sini kotor, bisa hilang nanti di salon untuk kotor-kotor. Silar bagasi belakang ini sudah pasti utuh karena catnya masih original. Dan ini untuk rear cross membernya. Las titik pabrikannya masih sangat konsisten dan presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada bekas tabrakan keras dari belakang. Karena mulai dari cat bagasinya masih ori. Kemudian silarnya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2022. Sama rata dengan belakang kanan, ketebalan 7 mm lebih, layak dipakai. Velg juga rata-rata semuanya catnya masih ori, tidak ada pecah, tidak ada bengkang. Kemudian untuk
Kampas rem pastinya ketebalannya sama rata karena setiap diganti itu bareng sama satu set ya. Dan ini ketebalannya masih sama dengan kanan, layak dipakai. Fender belakang kanan, belakang kiri sama, kondisinya baik catnya. Sudah pernah dicat ulang bagian samping kiri ini, tapi tidak ada belang ya, kondisinya baik. Kemudian pintu belakang kiri sama, sudah pernah dicat ulang, ketebalan masih baik, tidak ada dempul tebal. Artinya jika ada dempul tebal bekas tabrakan, itu nilai ketebalannya itu akan tinggi di 1000 mikron. Dan ini masih di 162 mikron. Hanya pernah disiram cat 1 kali. Noda-noda memang ada bagian ini. Noda itu jika hanya jamur bisa hilang dipoles, tapi jika tidak bisa dipoles terpaksa dicat ulang bagian satu panel ini. Nah ini ya, ada noda-noda. Pecah parah sih tidak ada, masih baik sekali kondisinya. Kemudian fender depan kiri sama, pernah dicat ulang. Spion bagian kanan kondisi catnya baik, mikasen utuh, emblem VVT kanan kiri utuh. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2022, ketebalan sama rata 7 mm lebih. Jadi ban mobil ini keempat, pernah diganti tahun 2022, belum expired dan ketebalan juga masih tebal. Jadi mobil ini untuk keempat ban layak dipakai. Velg juga rata-rata hanya ada jamur. Yang luka ada satu velg belakang kanan. Jika ingin dicat ulang juga bisa. Hitungannya 150.000. Tapi original ya. Nantinya chrome-nya ini akan ketutup jika dicat ulang. Kemudian untuk kampas rem kanan kiri ketebalan sama, masih tebal, masih layak dipakai. Jadi mobil ini kampas rem depan, kemudian belakang semuanya masih tebal, masih baik. Liner fender bagian kiri utuh. Sepertinya mobil ini pernah masuk ke asuransi perbaikan eksterior, dan itu wajar ya, namanya juga mobil dipakai. Nyenggol, ada lecet, kemudian masuk ke asuransi, dicat ulang. Jika masuk asuransi itu pengecatan ulangnya juga baik. Artinya menggunakan cat oven, dan mobil ini untuk pengecatan ulangnya baik. Kemudian yang pernah dicat ulang juga sudah kita ukur dengan alat coating thickness, alat ukur ketebalan cat. Hanya pernah disiram saja, tidak ada dempul. Artinya hanya pernah lecet kemudian dicat ulang, dan itu wajar sekali. Yang ori juga banyak di pintu, fender, pilar, atap, bagasi, banyak yang masih ori. Kemudian untuk kondisi saat ini pecah parah tidak ada, masih enak sekali dilihat. Tapi karena kita pengecekannya detail, jadi yang luka-luka sedikit saya akan jelaskan. Di add-on bumper, di sela-sela pintu, di pintu ada jamur itu beberapa ada yang bisa dipoles dan beberapa ada yang tidak bisa dipoles, harus dicat ulang. Jadi saya akan pahitkan jika tidak bisa dipoles, kita akan cat ulang. Di add-on over fender saya hitung tidak banyak, hanya 3 panel lah berikut dengan velg belakang kanan. 1.500.000 jika ingin dipaksakan dicat ulang, itu totalnya. Kemudian yang baret-baret halus itu bisa hilang dipoles. Poles itu hitungannya nyalon, poles body, yang baret halusnya bisa hilang. Interior, bagasi belakang yang kotor-kotor itu termasuk ruang mesin. Untuk jenis mobil besar, SUV atau MPV di tukang salon langganan saya 700.000. Jadi itu. Kemudian bagian perbaikan cat juga bisa dilewat jika pemesan tidak masalah di bodi yang lecet-lecet sedikit. Jadi tergantung pemesannya. Mesinnya 1500 cc, 4 silinder DOHC, VVT. Tenaganya 109 PS, torsinya 138 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 6 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya review tes rata-rata dalam kota 14 km per liter. Dan untuk rute luar kota
16 sampai 17 km per liter. Dan ini suara mesinnya. Halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi pembakarannya masih sempurna. Kemudian untuk radiator ini masih menggunakan air coolant. Jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve ini kering, gearbox atas juga kering, dan ini untuk bagian bawahnya, seal as roda kiri kering, karter gearbox matic kering, karter mesin kering, seal as roda bagian kanan juga kering. Semuanya masih kering banget, tidak ada yang rembes. Ini ya, karter mesin, karter gearbox matic, seal as roda kanan kiri, semuanya kering. Mobil ini kilometernya 58.000. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya, ada catatannya untuk oli mesin di kilometer 60.000 ganti oli mesin berikutnya. Masih pas di takerannya. Ini hasil tes oli mesinnya. Kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 75,9% sesuai. Nanti di kilometer 60.000 ganti oli mesin berikutnya. Kemudian untuk jenis gearbox Suzuki SX4 S-Cross ini tidak ada dipstick olinya. Jadi tidak bisa dicek olinya. Jadi kita harus mengikuti rekornya, harus mengikuti catatan penggantian oli berikutnya. Untuk oli transmisi otomatis ada catatannya di kilometer 82.000 nanti ganti oli transmisi otomatis berikutnya. Mobil ini selalu servis ke bengkel resmi, ada history servisnya. Mobil ini servis rekor. Kemudian untuk minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Saya akan sesuaikan di DOT 3 ya. Nah ini di 1,4%, alat ini menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi. Jadi sepertinya pernah dikuras. Minyak remnya masih bagus. Kemudian untuk aki menggunakan aki merek GS 35 ampere 12 volt. CCA 300 plus white. Good, masih bagus. Histori pembelian juga ada di 2022 bulan 6 di soft and drive. Masa aki juga sama dengan ban 4-5 tahun, jadi masih layak dipakai. Sealer kap mesin ini utuh, kap mesinnya juga belum pernah dibuka. Perdam masih bawaannya. Apron, bullhead, cross member utuh. Jadi jelas mobil ini tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci masih dapat 2, masih original, remote-nya aktif, dan untuk keyless entry-nya juga masih aktif. Inilah door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat, kotor bisa hilang di salon. Kaca film bagian driver ini ada sedikit titik ya. Nah ini, karena kita pengecekannya detail jadi sedikit pun akan saya kasih tahu karena luka, kecuali kotor ya, ini luka. Jika ingin diganti yang merek-merek biasa 100.000 satu kaca film. Kemudian untuk power window-nya autonya masih aktif. Bagian depan kiri kaca filmnya ada sama yang luka juga sedikit banget. Nah itu di bawah nitik ya. Jika ini ganti tadi hitungannya. Yang bagus sih ada 250.000 satu kaca ya, yang merek-merek 3M, Solar Guard itu emang agak mahal. Tapi ini sedikit sekali nitik, tidak ada yang pecah dan tidak ada yang ngelupas lemnya, masih layak lah. Tapi memang ada sedikit yang cacat. Power window-nya aktif. Kemudian untuk bagian belakang kaca filmnya baik, kondisinya keseluruhan. Power window-nya aktif, kaca film bagian bagasi belakang kondisinya baik, kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik, dan power window-nya aktif. Electric power retract mirror posisinya di sini, tombolnya bagian kanan aktif. Electric mirrornya juga aktif. Power retract bagian kiri aktif.
Electric mirrornya bagian kiri juga sama aktif. Door trim depan kiri utuh. Plafon bagian depan utuh. Kemudian untuk joknya masih original, kondisinya baik, sedikit kotor bisa hilang di salon. Kemudian bagian driver ini juga kondisinya baik, tidak ada yang sobek, kotor bisa hilang di salon. Bahannya kulit ya. Dan mobil ini hasil diagnosanya ini semuanya pas, no valve, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kemudian mobil ini juga tidak ada bekas banjir, tidak ada karat, masih original, belum ada yang dicat ulang. Marker pabrikan juga masih pada ada. Nah ini marker-marker pabrikan, semuanya bersih. Jadi jelas tidak ada bekas banjir. Inilah door trim belakang kanan utuh. Kemudian bagian belakang kiri utuh. Plafon bagian belakang ini utuh. Sedikit kotor bisa hilang nanti di salon ya. Lampu kabin aktif, hand grip semuanya utuh. Model retract, ada hooknya bagian belakang. Kemudian untuk jok bagian belakang ini sama kulit, kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Kotor sedikit bisa hilang di salon. Dan ini surat-suratnya. Mobil ini masih tangan pertama dari baru. Nah ini, faktur juga masih disimpan. Pajak per tahunnya di sini PKB-nya 5.040.000. Sepertinya kena progresif ya. Dan jika mau dibalik nama juga nantinya progresifnya hilang. Rencanakan Pak Reza ini mau dimutasi, jadi kita akan bantu cabut berkas. Kemudian keaslian surat-surat ini sudah kita cek semua asli. Nomor rangka mesin juga semuanya sudah kita cek sesuai. Faktur masih satu nama dengan STNK, masih tangan pertama dari baru. Plat juga panjang 2028. Pajak juga panjang bulan 7 2024. Kilometernya 58.000 ini. Dan ini untuk kondisi setirnya masih original, belum di retrim, kulitnya masih asli, tapi di cover seperti ini biasanya merusak setir ya, dalamnya itu biasanya rusak. Ini juga ada beberapa yang ngelupas. Kemarin saya review 2016 S-Cross juga, memang materialnya setirnya kurang bagus, jadi pada rata-rata di retrim ulang. Ini juga mau di retrim bisa dibungkus kulit ulang, itu di 450.000. Kulit originalnya nantinya di dalamnya, jadi dilapis seperti itu bisa. Kemudian pedal rem dan gas ini tidak ada sedikit pun yang habis. Dan mobil ini service record, buku manual book juga masih disimpan. Jadi yang namanya mobil service record itu jelas original odometernya, karena semuanya tercatat 2018, 2020 kilometer 15.000, 2021 kilometer 33.000, 2022 kilometer 42.000, kilometer 54.000 di tahun 2023. Jadi semuanya tercatat, historinya ada dari tahun ke tahun, kilometernya juga tercatat. Jadi jelas original kilometernya yang mobilnya service record, karena jelas track recordnya itu ada. Kemudian untuk penggantian oli berikutnya ini, oli mesin nanti di kilometer 60.000. Kemudian untuk, mohon maaf kurang fokus, nah itu 60.000 ganti oli mesin berikutnya. Kemudian oli transmisi otomatis ini di kilometer 82.000 ganti oli transmisi otomatis berikutnya. Ini histori penggantian aki di soft and drive. Ini indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine, tekanan oli, aki, airbag ABS, electric power steering. Saya akan nyalakan mesinnya. Bagus. Ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, airbag ABS semuanya mati ketika mesin hidup. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi hasil diagnosanya juga pas semua, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus.
Power steering juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif. Kaca depan ini juga tidak ada yang baret. Kaca filmnya masih baik. Wipernya juga aktif. Airnya juga hidup. Dan ngipasnya juga masih detail. Karet wipernya masih bagus. Bagian belakang juga sama, aktif. Karet wipernya juga sama, masih bagus. Ngipasnya masih detail. Kemudian untuk ventilasi AC bagian kanan ini ada yang kurang satu. Horizonnya ini, garisnya ini. Saya lihat di marketplace tidak ada yang jual. Ada di eBay. Cuma memang agak mahal harganya 700.000. Jika mau di repair juga bisa. Saya di sini ada tim detailing interior. Biasanya bungkus-bungkus dashboard, kemudian rapi-rapi kisi-kisi bisa. Paling 150.000 lah jika mau di repair. Kita carikan bahan yang vertikal seperti ini, bekas kisi-kisi AC mobil lain bisa. Kemudian untuk ventilasi AC bagian kiri utuh. Nah itu ya lengkap. Bagian tengah utuh. Dashboard juga tidak ada yang cacat. Lampu-lampu juga semuanya aktif. Head unit, monitor. Sayangnya tidak ada kamera mundurnya mobil ini. Tapi sudah support jika mau ditambahkan dengan kamera mundur ya. Audio steering switch masih berfungsi dengan baik. Ini volume, ini untuk mengganti channel. Masih semuanya aktif. Ini ya volume. Kita turunkan volumenya. Cruise control juga ada. Bluetooth teleponi ada. Kemudian lagi untuk AC juga dingin. Ini saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Dari 32,6 derajat Celcius ya suhunya. Kita akan tempel di sini. Ini kecepatan 1 dapat di 3,1. Jadi bagus. Filter AC juga tidak perlu ganti karena masih bagus semburannya. Suhunya sudah dapat di 28,4. Kita tunggu sampai 26 derajat Celcius, itu termasuknya AC-nya masih dingin. Jika tidak dingin tidak akan dapat di 26 derajat Celcius. Saat ini sudah dapat di 26,4 derajat Celcius. Ini juga masih bisa akan turun lagi jika kita tunggu. Nah sekarang sudah dapat di 25,6 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin. Di paling bawah sini ada power outlet 12 volt. Dan ini tuas transmisi otomatisnya Girate 6 speed konvensional. Sudah ada shift lock untuk parkir paralel. Transmisi otomatisnya juga sudah kita coba mulai dari mesin dingin sampai panas. Saya jamin sempurna. Karena kilometer juga masih rendah ya. Biasanya overhaul transmisi otomatis, service, turun gearbox itu di kilometer 250.000 sampai 300.000. Jadi jelas masih panjang perbaikan transmisi otomatisnya mobil ini. Parking brake juga fungsinya masih pada bagus. Di sini ada 2 buah cup holder. Ini bisa dijadikan armrest. Dalamnya ada tempat penyimpanan, keadaannya masih bagus. Seat belt ini juga sudah adjustable pengaturannya, fungsinya masih baik. Hand grip semuanya fungsinya masih baik. Sun visor bagian penumpang depan ini keadaannya fungsinya masih baik. Ada vanity mirror. Lampu-lampu kabin ini juga semuanya aktif. Ada tempat kacamata. Spion tengah dia sudah auto dimming. Kemudian sun visor bagian driver juga sama, ada vanity mirror, ada lampu, dan keadaannya masih plastikan, masih baik. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Reza dari Kalimantan Timur. Kaki-kaki juga mobil ini aman, tidak ada perbaikan, masih senyap, suspensi juga masih normal, setir juga stabil, tidak lari ke kanan ke kiri. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir juga ada, yang kilometernya tinggi juga ada. Dan mobil ini masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli.
Untuk mobil bekas pastinya ada rapi-rapi, ada perbaikan unitnya. Namanya juga kita beli mobil bekas, pastinya akan ada perbaikan di mobil bekas. Tapi kita cari yang PR-nya itu yang masih di batas wajar. Seperti mobil ini kan rapi-rapinya itu masih di batas wajar. Pembelian mobil ini di harga 182.500.000. Pak Reza sendiri yang langsung nawar ke ownernya ketika kita inspeksi di lokasi. Jadi pemesan juga bisa cari unitnya sendiri, misalnya di OLX atau di marketplace Facebook. Kemudian misalnya unitnya dari kami, seperti mobil Pak Reza ini kan unitnya dari kami informasinya. Kemudian Pak Rezanya sendiri yang langsung nawar sendiri pada penjual juga bisa. Jadi pemesannya sendiri yang akan nawar langsung ketika transaksi di lokasi juga bisa. Jadi jika memang pemesan bisa nawar dapat harga murah misalnya, kemudian lagi rezeki dapat unitnya PR-nya sedikit misalnya, kemudian beberapa detail mobil ini kan PR-nya banyak yang tidak fatal, bodi misalnya dilewat itu kan bukan fatal, kemudian kaca film misalnya, kemudian lagi retrim setir misalnya, itu kan bisa dilewat, bukan PR fatal. Jadi jelas dananya bisa disesuaikan oleh pemesannya. Mobil ini total yang saya jelaskan detail sampai ke partisi atau separator, saya hitungkan order ke luar negeri semuanya. Part yang saya jelaskan di mobil ini ada kekurangan totalnya di 193 juta berikut dengan jasa. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, Suzuki SX4 S-Cross 2018 facelift, untuk update harga saat ini dana aman siapkan di 185 juta sampai 195 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Kemudian kembali lagi yang saya jelaskan tadi, jika memang ada beberapa PR yang mau dilewat atau lagi rezeki dapat mobilnya PR-nya sedikit misalnya, atau dapat harga murah, pemesan bisa nawar sendiri ke unitnya misalnya, jelas dana 190 juta pun pastinya akan ada sisa. Karena kita terbuka, semuanya tidak ada yang kami tutup-tutupi. Pemesan sendiri yang menentukan budgetnya bisa. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda sedang cari mobil apa, Anda punya budget segini pengen dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya, karena saya akan balas di situ. Silakan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk proses masuk di pesanan, 1 bulan saya buka pesanan 1 sampai 2 kali. Di setiap 5 list pesanan tersisa. Jadi pertama Anda WhatsApp terlebih dahulu, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya. Kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda konfirmasi waiting list atau booking slot. Karena di hari buka pesanan yang akan kita kabari yang sudah waiting list. Silakan ditunggu sampai 5 list pesanan tersisa. Untuk melihat update list pesanan tersisanya, Anda bisa cek di story Instagram saya dan di status WhatsApp. Ketika Anda sudah WhatsApp kami, kita akan save. Jadi Anda sudah bisa lihat status WhatsApp kami. Setiap hari kita share list pesanan tersisanya. Mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, karena memang kami balasnya bertahap, satu persatu. Jadi silahkan ditunggu, pasti kita akan balas pesan Anda. Dan jika Anda sabar, pastinya Anda bisa masuk di list pesanan kami. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.